channel Ngulik Horor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ngulik Horor. Channel ini menceritakan tentang kisah-kisah misteri. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan kisah misteri yang diambil dari YouTube-nya Ngulik Misteri dan ditulis oleh Edna Villa. Kalian juga dapat mengunjungi YouTube-nya Ngulik Misteri ya. Nanti link saya akan sediakan di kolom deskripsinya. Oh ya, di dalam cerita ini nama dan tempatnya disamarkan semua ya, untuk menjaga privasi pihak yang terlibat di dalamnya. Yuk daripada kita lama-lama langsung saja kita simak ceritanya. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini saya akan membawakan kisah misteri yang berjudul Lingkaran Setan. Saya akan menceritakan salah satu kisah tentang pesugihan, yaitu yang mengakibatkan dia dan istrinya mengalami hal yang tidak diinginkan karena istrinya itu merasakan sakit yang mengenaskan. Sebut saja nama si pelaku pesugihan ini, namanya Tony. Sebelumnya Tony ini mengenal pesugihan tuyul gara-gara kawan lamanya. Sebut saja namanya si Burhan. Si Burhan ini kawan lama Tony tapi terpisah karena memang sudah mempunyai keluarga masing-masing. Tony berada di Jakarta dan Burhan berada di kampung. Suatu ketika Tony bertemu kembali dengan si Burhan. Yang namanya kawan lama itu kalau bertemu pasti berbincang-bincang, menceritakan tentang perjalanan hidup mereka, tentang bagaimana tinggal di Jakarta. Tony juga menceritakan bagaimana kehidupan dia setelah menikah, yang hidup di salah satu kota besar tapi dirinya masih sampai sekarang menjadi buruh pabrik. Berbeda sekali dengan kehidupan Burhan yang sekarang, yang secara perekonomian, secara kekayaan dengan apa yang dimiliki, dengan mempunyai rumah besar yang berlantai 2, mobil juga ada, motor-motor besar juga dimiliki semua. Fasilitas rumah Burhan terpenuhi, yang membuat Tony kaget ketika berkunjung ke rumahnya si Burhan. "Kamu sekarang menjadi kaya. Kamu kerja apa? Kok bisa sampai seperti ini?" tanya Tony kepada Burhan. Si Burhan menceritakan kepada Tony kalau dirinya sebenarnya bekerja seperti biasa, mempunyai toko material yang bukan cuma satu atau dua, yang membuat usahanya bisa berkembang secara cepat. Sebelum Burhan memiliki toko material yang bukan cuma satu, Tony menanyakan dari mana modalnya, karena Tony tahu benar bagaimana latar belakang kehidupan Burhan dan keluarganya. Burhan sebenarnya dari keluarga orang yang kurang mampu, orang yang tidak berada, tapi sekarang dia sudah kaya raya dan mempunyai usaha yang sangat besar. "Terus bagaimana kabarmu? Kamu dapat istri orang kaya, sehingga kamu sekarang menjadi seperti ini. Saya juga dulu sama seperti kamu, apa adanya. Yang namanya rumah ya rumah orang tua, tidak punya apa-apa. Saya juga bisa dibilang hina di mata mertua. Terus bagaimana kamu bisa sampai seperti ini, Han?" Burhan menceritakan pengalaman bagaimana dirinya dulu saat di titik paling rendah. Saat itu benar-benar Burhan tidak bekerja. Pikirannya yang bercabang mau bagaimana lagi agar setiap harinya bisa mendapatkan uang untuk makan. Satu hari saat sedang bekerja di sawah, Burhan bertemu dengan seseorang yang secara fisik itu sudah tua. Dan Burhan menceritakan keluh kesahnya yang dialaminya setiap hari, setiap waktu yang tidak kunjung membaik. Yang namanya hutang itu selalu saja ada untuk membeli kebutuhan sehari-harinya. Burhan menceritakan apa yang dialaminya yang menjadi beban selama ini dengan istrinya. Kakek itu pun menyarankan kepada Burhan,
Kalau kamu ingin memperbaiki kehidupan kamu, kamu ikut saya saja. Ajak kakek itu. Ikut kemana, kek? Tanya Burhan penasaran. Pokoknya kamu ikut saja. Nanti di sana kamu akan tahu bagaimana cara mendapatkan kekayaan. Jawab si kakek. Burhan yang penasaran karena ingin tahu bagaimana kakek itu tahu keinginannya. Burhan mengikuti kakek itu dan Burhan meninggalkan pekerjaannya. Setelah sampai di rumah tua, yaitu rumah kakek tersebut, kamu dalam keadaan yang saat ini sedang mengalami kesusahan dalam ekonomi, sementara istri kamu setiap harinya suka ngomel-ngomel karena kamunya terkadang tidak bekerja. Kalau kamu ingin berubah secara perekonomian, kamu harus melakukan beberapa tata cara agar bisa mendapatkan kekayaan. Tapi kamu harus mengikuti tata caranya. Untuk mendapatkan itu semua, kamu harus mengikuti cara-cara seperti yang akan kakek ajarkan. Kamu juga jangan lupa, nanti kalau kamu benar-benar yakin melakukannya, dan setelah kamu mendapatkan apa yang kamu inginkan, atau mendapatkan apa yang tuyul itu kerjakan, istri kamu harus menyusui tuyul itu. Karena sebagai imbalannya, seperti kalau kamu kerja, pasti kau ingin upah kan? Nah, sama seperti tuyul itu. Sana, kamu pulang terlebih dahulu. Diskusi dengan istrimu, karena dia yang akan menyusui tuyul yang akan menjadi sesembahanmu. Ujar kakak itu menjelaskan. Setelah perbincangan itu, Burhan pamit pulang untuk mendiskusikan bersama istrinya. Sesampainya di rumah, Burhan menyampaikan apa yang tadi dikatakan oleh kakek tersebut. Memang kamu mau harus nunggu aku dapat uang baru kamu bisa makan. Dan bukan itu saja, orang tua kita sudah tidak ada. Kita tidak ada sandaran, sementara keluarga kita semuanya meremehkan kita. Ujar Burhan di suatu waktu. Mendengar penjelasan dari Burhan, istrinya langsung menyetujui apa yang menjadi tujuan dari suaminya. Keesokan harinya, Burhan langsung menemui rumah kakek yang kemarin dia temui. Dari pagi hingga sore, Burhan tidak menemukan rumah kakek itu. Namun tiba-tiba ada yang menepuk pundaknya. Kamu sudah siap? Saya tahu kamu mau mencari saya, tapi saya nunggu sampai malam agar benar-benar tahu betul sampai di mana keyakinan kamu, sampai di mana kamu membuktikan, dan ini pembuktian kamu. Sampai malam ini kamu benar-benar ingin melakukannya. Sekarang kamu lakukan apa yang sudah saya ajarkan kemarin. Ujar kakek itu menjelaskan. Burhan langsung melakukan ritual. Dia melakukan ritual dengan apa yang dihadapinya, apa yang dia lihat di depannya. Syarat-syaratnya itu sudah terpenuhi. Dari kembang, mainan anak-anak, dari hal-hal yang berhubungan dengan anak kecil, sudah disediakan semua. Burhan melakukan ritual sesuai dengan yang diajarkan kakek itu. Burhan melakukannya 1 malam penuh, dari jam 9 malam sampai jam 3 pagi. Setelah Burhan selesai ritual, ternyata kakek tersebut sudah berada di belakang Burhan. Ritualmu sudah selesai. Apa yang kamu harapkan sekarang sudah di dalam botol kecil ini. Botol kecil yang berisi tuyul itu dibuka. Setelah dibuka, tuyul itu seperti anak kecil seumuran 3-4 tahun, tapi wajahnya tua dengan telinga yang lebar. Ini membawanya bagaimana, kek? Tanya Burhan. Lengan tangan kamu diarahkan ke belakang, semacam menggendong, dan itu seperti saat nanti kamu beroperasi untuk mengambil uang orang-orang yang ada di sekitar rumahmu. Burhan dijelaskan tentang apapun itu pasti ada resikonya. Pokoknya kamu sebagai pemilik, kalau tuyul itu tertangkap, kamu harus menebusnya. Kalau misalkan tidak, itu akan berimbas ke keluargamu yang akan diincar oleh makhluk itu. Pokoknya kamu harus bisa menebus untuk mengambil dan mengakui kalau kamulah yang mempunyai. Dan setelah kamu sampai di rumah, kamu siapkan seperti yang kamu lihat tadi waktu ritual. Ujar kakek tersebut. Tapi saya belum punya apa-apa. Bagaimana, kek? Pokoknya begini saja. Nanti kalau setelah beroperasi, setelah kamu mendapatkan uang,
jangan kamu gunakan untuk apa-apa selain untuk membeli alat ritual kamu, dan uang itu digunakan tergantung keperluan dan kebutuhan kamu saja. Dan kamu beroperasi terserah, kamu mau sehari penuh silahkan, mau seminggu 1 kali silahkan, tergantung dari kamu si pemilik. Yang paling penting setelah tuyul itu bekerja, jangan lupa kasih apa yang sudah menjadi syaratnya, yaitu istri kamu harus menyusuinya, ujar kakek itu panjang lebar. Iya, terima kasih banyak, saya pamit dulu kek, jawab Burhan. Namun setelah keluar dari halaman rumahnya kakek itu, Burhan langsung dihadapkan dengan hamparan sawah yang luas. Tidak ada satupun rumah di sekelilingnya. Angin malam langsung menusuk sampai ke tulang. Suasana sunyi sepi, tidak ada orang yang lalu lalang. Dan tanpa pikir panjang, Burhan langsung lari menuju ke rumahnya. 1 minggu tuyul itu beroperasi dan menghasilkan uang yang banyak. Sampai akhirnya Burhan bisa mendirikan usaha toko materialnya. Tony yang mendengar cerita dari Burhan sangat tergiur. Burhan, bisa tidak antarkan saya ke rumah kakek itu? Saya juga pengen seperti kamu, ujar Tony. Kalau kamu pengen, tapi mohon maaf, ini ada tata cara, kamu harus beli. Soalnya kalau dulu kan saya didatangi, tapi sekarang kamu harus membelinya. Kamu harus punya modal dulu, dan sesampainya di sana, kamu tinggal membeli tuyul itu dan melakukan ritual seperti saya dulu, jawab Burhan menjelaskan. Tony yang kepincut dengan kekayaan yang dimiliki Burhan dan meminta izin kepada istrinya. Semuanya karena mungkin masalah dari ekonomi yang membuat Tony rela bersekutu dengan iblis. Setelah meminta izin kepada istrinya, Tony meminta untuk diantar ke tempat kakek itu dengan membawa uang kisaran 3 juta. Sementara Burhan yang sudah banyak uang, dia memberikan modal kepada Tony sebesar 10 juta. Sesampainya di sana, uang yang sudah dibawa dikasihkan kepada kakek itu untuk mendapatkan tuyul tersebut. Tapi tidak itu saja, Tony harus melakukan ritual yang sama seperti Burhan. Yang di hadapan mereka ada sebuah alat apa saja, termasuk mainan anak-anak. Hampir 4 jam lamanya Tony melakukan ritual. Setelah selesai, Tony mendapatkan apa yang diinginkannya dan apa yang menjadi tantangannya. Apa yang harus dilakukan sama si pemilik tuyul ini? Kakak itu menjelaskan satu persatu. Burhan memfasilitaskan semua apa yang dilakukan atau yang dibutuhkan Tony untuk bisa langsung mengoperasikan tuyul. Hanya 1 bulan setelah Tony melakukan pesugihan tuyul, Tony sudah bisa merasakan hasilnya yang sangat luar biasa. Tony menceritakan kepada Burhan tentang pengalamannya satu persatu, tentang bagaimana hasilnya dia melakukan pesugihan tuyul. Terima kasih banyak, sekarang saya sudah mampu membeli motor, dan juga saya sudah tidak bekerja sebagai karyawan pabrik, tapi saya di rumah membuka usaha kecil-kecilan, ujar Tony berterima kasih kepada Burhan. Burhan yang mendengarkan cerita Tony yang mendapatkan hal yang diinginkannya merasa senang, namun ada rasa penyesalan juga. Tapi waktu itu Burhan yang masih merasakan atau menikmati kekayaannya yang bergelimangan. Jadinya dibiarkan saja, Burhan merasa dirinya juga bisa lebih kaya lagi. Setelah selesai berbincang-bincang, Tony kembali pulang ke rumahnya. Benar apa yang diinginkan Tony, semuanya terwujud. Setengah tahun Tony memelihara tuyul, mengoperasikannya dengan mencuri uang milik orang lain, sampai dia bisa membeli rumah di salah satu kota di Bekasi.
Tony yang mempunyai anak, tapi anaknya yang tidak disusui istrinya tapi disusui dengan botol. Karena saat melahirkan air susu istrinya tidak keluar, jadinya harus menyambung dengan susu formula. Namun setelah Tony ini memelihara tuyul, istrinya harus menyusui tuyul itu. Setelah setengah tahun tuyul itu beroperasi, dengan berakhirnya Tony mempunyai usaha yang lebih. Karena memang Tony lebih mengedepankan pendapatan agar semakin meningkat. Setelah kehidupan Tony mulai terlihat kekayaannya, namun yang terjadi dengan Tony baru kali pertama mengalami hal yang menjadi pantangannya, yaitu saat tuyulnya tertangkap oleh orang yang benar-benar tahu kalau itu adalah hal yang sangat berbahaya di lingkungan tersebut. Tuyul itu ditangkap oleh seorang ustadz. Banyak warga yang berkerumun tapi tidak bisa melihat wujud tuyul yang ada di dalam botol tersebut. Tony yang mengetahui peliharaannya tertangkap, Tony buru-buru untuk menebusnya. Saat Tony menjemput, ternyata tuyulnya sudah ada di dalam botol dan di tangan seorang ustadz. Setelah komunikasi yang dimusyawarahkan, ustadz itu mengingatkan dan mengancam Tony agar jangan pernah lagi menginjakan kaki di lingkungan sini. Tony yang mendapatkan ancaman dari warga, akhirnya Tony tidak pernah lagi yang namanya mengoperasikan tuyulnya di lingkungan rumahnya. Sekarang tuyul itu beroperasi di lain tempat, mungkin di desa lain maupun di pasar. Pada saat tuyulnya tertangkap, Tony harus menebusnya hampir 20 juta karena kerugian yang diakibatkan dari orang yang merasa kehilangan. Siapa saja yang mengakui kalau uangnya hilang akan diganti. Jadi seakan-akan ada hadiah cuma-cuma dari ustadz. Padahal itu kenyataannya dari uang tebusan si Tony pemilik tuyul. Tony harus merasakan bagaimana pahitnya ketika orang-orang sekitar mengetahui kalau Tony memelihara tuyul. Warga yang geram terhadap perilaku Tony akhirnya pindah rumah ke lain kota agar Tony lebih merasa aman. Usaha yang dikelola itu dijual belikan sama seseorang yang mau membelinya. Sementara istri dan anaknya hidup dengan uang sisa menjual rumah, dan dari sisa uang itu dibelikan rumah di salah satu kota lain. Tony masih ingat benar bagaimana perilaku warga yang geram terhadap dirinya, yang seolah-olah ingin membunuhnya. Ada yang membawa parang, ada yang membawa bambu, dan juga ada yang melempari rumahnya dengan batu. Dan tanpa pikir panjang, Tony pun langsung pindah. Semenjak kejadian itu, Tony lebih hati-hati dan waspada terhadap apa yang dilakukan. Dan Tony tidak terlalu sering mengajak peliharaannya untuk beroperasi. Jadi ada yang satu tempat itu seminggu sekali, ada yang satu tempat itu beberapa kali. Tony yang dikenal di lingkungannya dengan sebutan orang kaya, orang pendatang baru yang mempunyai usaha yang banyak karyawannya. Salah satu usaha yang dikelola itu toko kelontong yang mempunyai karyawan 5-10 orang. 1 tahun lamanya Tony melakukan aktivitas yang tidak diketahui oleh siapapun. Tapi ada satu kejadian yang membuat Tony benar-benar merasakan bagaimana dampak daripada yang dia miliki. Keadaan fisik tubuh istrinya yang semakin lama semakin terlihat kurus, yang sudah hampir 8 tahun semenjak dia memelihara tuyul. Tony merasakan fisik dari istrinya itu sudah berubah.
cantiknya sudah hilang, gemuknya pun sudah menghilang. Sekarang istrinya terlihat kurus dengan wajah yang pucat. Tony mulai ada firasat aneh tentang istrinya. Saat istrinya tidak bisa menyusui tuyul, di sini mulai terjadi yang namanya kejadian-kejadian yang tidak diinginkan oleh Tony. Istrinya yang sudah tidak bisa menyusui karena di dalam payudaranya itu mengeluarkan nanah dan darah. Jadi mungkin kejadian itu yang membuat istrinya tidak mau menyusui peliharaan suaminya. Akhirnya istrinya pun dibawa ke rumah sakit. Setelah dibawa ke rumah sakit, hasil dari dokter ternyata istrinya itu mengidap kanker payudara. Dan juga dari pernyataan dokter kalau istrinya yang air susu atau payudaranya itu mengeluarkan darah dan nanah harus dioperasi karena pembuluh darahnya pecah sehingga ada luka yang membuat istrinya Tony harus dioperasi. Karena keinginan istrinya yang bisa sembuh atas saran dari dokter, istrinya Tony harus dibawa ke rumah sakit yang secara fasilitasnya itu lengkap agar bisa menyembuhkan kanker payudaranya. Saat mengoperasi payudara istrinya Tony, ternyata ada gejala yang lain yang mengakibatkan istrinya itu tidak bisa sembuh, tapi malah mengakibatkan rasa sakit yang berlebihan. Tony mulai bingung, dioperasi bukannya sembuh tapi malah tambah parah. Sementara biaya operasi yang waktu itu memang belum ada yang namanya BPJS, juga belum ada Jamkesmas. Tony mau tidak mau biayanya yang dikeluarkan di setiap minggu hampir ratusan juta. Selama hampir kurang lebih 4 bulan istrinya dirawat di rumah sakit. Aset-aset yang dimiliki si Tony semakin terlihat berkurang. 4 bulan lamanya tuyul yang dimiliki Tony tidak lagi ia susui. Dan secara otomatis tuyul yang dipelihara ini murka dan mengakibatkan kekayaan yang dimiliki Tony turun secara drastis. Ini yang terjadi dalam kehidupan Tony selama 4 bulan lamanya. Semua aset-asetnya terjual, semuanya hanya sisa rumah yang ditinggalkannya. Dan semua karyawannya berhenti karena tidak ada lagi barang yang masuk. Sementara toko kelontong sudah terjual. Sementara biaya rawat inap untuk istrinya itu sebagian belum dilunasi. Tony semakin bingung harus bagaimana lagi caranya agar semua biaya rumah sakit istrinya bisa terlunasi. Sampai akhirnya rumah yang ditinggalinya harus dijual untuk melunasi biaya rawat istrinya. Dan sisanya digunakan untuk membeli rumah, tapi tidak berukuran seperti saat dulu dia pertama pindah. Rumah yang dibelinya lebih kecil, yang berukuran hanya 3 kamar. Sementara istrinya masih di rumah sakit dengan keadaan yang sangat memprihatinkan. Hingga akhirnya istrinya Tony pun meninggal dunia. Anaknya meronta-ronta menangis memanggil-manggil ibunya. 1 minggu lamanya setelah istrinya meninggal, keadaan anaknya yang sangat tergoncang, diajak bicara pun tidak pernah menyahut. Mulai saat itu benar-benar menjadi hal yang paling buruk bagi Tony. Tony benar-benar merasakan bagaimana kelamnya dunia pesugihan, merasakan bagaimana pahitnya hidup yang ia alami. Derita yang dialami Tony selama 4 bulan dan yang dialami anaknya benar-benar merasakan rasa sedih, rasa sakit yang sangat mendalam. Setelah 7 hari istrinya meninggal, Tony ini mendatangi Burhan atau kembali ke kampung sembari membawa peliharaannya, walaupun 4 bulan sudah tidak mengikuti tuannya. Sesampainya di sana, Tony langsung menemui Burhan, tapi tidak menceritakan apa-apa. Tony cuma ingin diantar ke tempat dulu ia mendapatkan tuyul.
dengan tujuan ingin mengembalikan tuyul tersebut. Setelah diantar dengan Burhan tanpa penjelasan apa-apa, walaupun sempat bingung karena tidak tahu kalau ternyata yang dialami Tony sangat mengenaskan, sampai istrinya sendiri dijadikan tumbal. Setelah tuyul itu dikembalikan kepada dukun, Tony mulai menceritakan kalau keadaan istrinya yang sudah meninggal dan juga keadaan anaknya yang sekarang tidak bisa apa-apa, sebab karena trauma, karena kejadian ibunya meninggal dalam keadaan yang sangat mengenaskan. Selama 4,5 bulan, anak itu tidak mendapatkan kasih sayang ibunya. Dan waktu Tony mengembalikan peliharaannya, anaknya itu dititipkan kepada tetangganya. Burhan yang mendengar kematian atau meninggalnya istrinya Tony sangat terkejut. Dan Tony langsung pamit ke rumah atau kembali ke kota untuk menemui anak yang sudah dititipkan kepada tetangga. Sesampainya di sana, mulai saat itulah Tony dan anaknya itu hidup dengan semestinya. Tony sekarang merintis usahanya lagi dengan hasil jerih payahnya, tapi sekarang sudah tanpa bantuan dari iblis lagi. Sekarang Tony lebih menikmati hidupnya dengan keadaan yang seadanya, daripada harus mendapatkan kekayaan tapi harus mengalami dampak yang tidak diinginkan, seperti kejadian istrinya yang meninggal dunia dan juga beban mental terhadap anak yang ditinggalkan ibunya. Dan selesai. Semoga apa yang saya sampaikan menjadikan hikmah dan pelajaran. Ambil sisi positifnya dan buang jauh-jauh sisi negatifnya. Terima kasih sudah mampir di channel kami. Jika kalian tertarik dengan video kami, silahkan tekan tombol like, share, dan komen. Tekan subscribe untuk mengikuti video kami selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Ngulik Horor.